Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah, di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Diganggu Setan Penunggu Rumah Sakit. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, cerita ini dialami oleh seorang cowok bernama Rian. Waktu itu dia bekerja sebagai office boy di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, sekitar tahun 2010 silam ya. Nah, si Rian ini waktu itu bekerja sebagai office boy, dia dapat shift 2. Shift 2 itu dari sore ke malam. Nah, si Rian ini bekerja dengan satu temennya bernama Ilham. Jadi pada waktu itu shift malam dia cuma 2 orang ya, si Rian sama Ilham. Jam 4 sore mereka berdua ini langsung absen. Setelah absen mereka mulai melakukan pekerjaan mereka. Dan ruangan yang pertama kali mereka bersihkan itu adalah bagian dapur. Mereka bersihkan ruangan dapur dan dengan posisi si Rian ini berada di depan dan Ilham ini ada di belakang. Si Ilham ini bagian ngepel dan Rian bagian ngelapin airnya ya, biar nggak basah. Nah, pas sudah mau sampai, udah mau selesai, mereka membersihkan ruangan itu ya, pas di ujung ruangan dapur itu, pas sudah mau selesai, si Rian ini nengok ke belakang, ke arah temennya. Pas dia nengok, ternyata temennya itu udah hilang guys, sudah nggak ada. Kemudian panik nih si Rian ini mencari temennya di sekeliling situ. Dia berteriak memanggil Ilham, Ilham kamu di mana? Dicarilah sama si Rian. Ternyata nggak ada sahutan. Ya udah, si Rian ini nggak berpikiran negatif. Dia mikir mungkin si Ilham ini dipanggil dokter atau dipanggil keluarga pasien untuk membersihkan ruangan. Akhirnya si Rian ini kembali ke ruangan driver, ruangan di mana mereka biasa standby, biasa beristirahat. Jam setengah 8 malam ditungguin temennya ini nggak juga datang, nggak juga nongol. Si Rian ini berinisiatif untuk mendatangi pos satpam. Mereka minta tolong Pak Satpam untuk menghubungi temennya. Di telepon BBM waktu itu tidak ada sahutan, nomornya itu nggak aktif. Lalu kemudian si satpam ini berkeliling ke sekitar RS untuk mencari temennya ini, barangkali dia ada di situ kan. Satpam ini pun pergi dan si Rian ini kembali ke ruangan driver untuk standby di situ. Kali-kali temennya tiba-tiba datang. Nah, ditunggu sampai setengah 9 malam, temennya ini juga nggak mungkin datang. Si Rian nungguin sambil nonton TV, berharap temennya ini mungkin lagi, dia berharap bahwa temennya ini lagi ketiduran di suatu ruangan, habis capek membersih ruangan dia ketiduran. Di tengah-tengah kebingungannya si Rian ini, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dari belakang arah dapur. Ruang gitu ya, pintu itu dibanting. Lalu nggak lama keluarlah temannya tadi dari pintu itu. Dia berlari ke arah si Rian dengan wajah yang sangat ketakutan, dengan bernafas terengah-engah. Pas sampai di depannya Rian, temannya itu langsung jatuh ke bawah ke lantai. Dia duduk sambil dengan nafas ngos-ngosan ya, kayaknya dia itu ketakutan. Kemudian si Rian memberikan air minum ke temennya itu dan bertanya, kamu kemana aja? Aku nyariin kamu dari tadi. Tapi nggak dijawab sama temennya. Temennya cuma geleng-geleng. Ya karena mungkin si Rian ini maklum ya, karena mungkin dia karena kecapean, ketakutan kan, wajahnya waktu itu pucat banget lah, tenang. Ternyata temennya ini kemudian izin untuk pulang lebih awal. Jadi untuk malam itu dia nggak kerja, cuma setengah hari. Ya udah, akhirnya temennya tadi pulang karena katanya temennya tadi demam. Sepulangnya temennya tadi, si Rian akhirnya bekerja pada malam itu seorang diri itu. Akhirnya si Rian ini nggak takut ya bekerja sendiri. Kemudian si Rian kembali bekerja mengontrol di setiap ruangan rumah sakit. Dia keluar, dia kontrol itu di ruangan, setiap ruangan, setiap koridor dia kontrol, barangkali ada sampah atau ada kotoran apa kan. Dari kejauhan di situ kelihatan kayak ada kotak sampah terguling. Si Rian datengin lah tuh kotak sampah, ternyata tuh sampahnya berceceran. Si Rian ini mikir mungkin tadi ketabrak temennya tadi ya, atau sampah ini udah terlalu penuh, akhirnya nggak muat terus terjatuh itu kotak sampahnya. Udah nggak berpikir panjang, akhirnya sama si Rian ini sampahnya disapu lagi, ditaruh lagi di dalam kotak sampah. Kemudian dia kembali berkeliling. Setelah dirasa semua sudah cukup aman, tidak ada
sampah tidak ada kotoran, sudah cukup aman, semua bersih. Kemudian si Rian ini berinisiatif untuk kembali ke ruangan driver karena memang sudah jamnya istirahat waktu itu ya. Dan di situ dia sekitar jam 11 malam, justru sepi banget, gak ada orang karena memang waktu itu udah tengah malam ya. Dan dia kembali ke ruangan driver melewati jalan yang tadi dia lewat awal tadi. Dari kejauhan, Rian ini melihat kayak ada makhluk yang berdiri di atas atap ruangan driver itu. Samar-samar ya, nggak seberapa kelihatan karena dari jauh. Kemudian si Rian mencoba untuk mendekat sambil berjalan pelan. Pas sudah dekat, betapa kagetnya si Rian ketika dia melihat makhluk itu bermata merah, berbadan tinggi besar, bertaring, berbulu sangat lebat. Dan makhluk itu menyeramkan sekali wajahnya. Si Rian ini mencoba untuk berbalik arah, mundur pelan-pelan meninggalkan makhluk itu. Tapi seberapa susah payahnya si Rian ini untuk berbalik arah, tiba-tiba makhluk itu melihat ke arah Rian. Lalu makhluk itu melihat ke arah Rian. Dia seperti ingin menerkam. Kemudian si Rian ini mau berlari. Dia tuh kayak kakinya itu susah banget untuk berlari. Dia mau berteriak itu juga kayak kerongkongannya itu kayak dicekrek, dia nggak bisa teriak. Lalu di tengah-tengah ketakutannya si Rian, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya Rian. Setelah ditepuk itu, seketika Rian langsung jatuh ke lantai terduduk lemas. Lalu kemudian si bapak tadi yang menepuk pundaknya Rian ini mengatakan pada Rian, "Kamu masih kuat berjalan, mari saya bantu." Si bapak itu ngomong gitu ke Rian, lalu si Rian itu mengangguk karena dia memang kayak shock gitu ya. Rian hanya mengangguk. Kemudian dibawalah Rian ini ke ruangan driver sama si bapak tadi. Sampai di ruangan, di situ sepi, nggak ada siapa-siapa. Dan si Rian ini dudukkan di kursi di situ. Lalu si bapak ini bertanya, "Kemana temanmu tadi?" Oh dia sudah pulang pak. Dia tadi sakit, demam, makanya dia izin. Ya sudah, sampaikan terima kasih saya kepada temanmu tadi ya. Baik pak, nanti saya sampaikan. Si Rian ini mikirnya bapak ini mungkin keluarga pasien yang kamarnya juga dibersih sama temennya tadi. Akhirnya si bapak tadi pamit pergi. Si Rian ini karena kecapean, karena ketakutan, dia nggak seberapa memperhatikan bapak tadi ya. Kemudian malam itu si Rian hanya menghabiskan waktu untuk beristirahat karena memang dia kayaknya juga demam sama seperti temennya tadi. 3 hari berlalu setelah kejadian itu, temennya tadi kan izin tuh 3 hari nggak masuk. Setelah 3 hari berlalu, temennya tadi si Ilham sama si Rian ini kembali dipertemukan di satu shift, yaitu shift pagi. Nah setelah bekerja, setelah semuanya selesai pekerjaan mereka, ini ingin mengajak Ilham ke kantin karena mereka lapar kan. Tapi ternyata Ilham ini nggak mau. "Aku mau membersihkan ruangan mandi jenazah." Loh, ngapain kamu bersihin itu ruangan itu? Kan memang ruangan itu kan nggak pernah dibersihin. Lagi juga setiap hari kan basah, kena air untuk mandiin jenazah. Ngapain dibersihin? Kata si Rian. "Kalau kamu nggak mau bersihin ya udah, kamu pergi aja sendiri. Aku mau bersihin ruangan itu sendiri," kata si Ilham ya. Lalu karena si Rian ini tadi setia kawan, terus dia juga kasihan ya si Ilham bersihin sendiri karena ruangan itu cukup besar. Jadi kalau membersihkan sendiri itu kayak kesusahan ya. Karena ruangan itu juga cukup besar, cukup sulit jika dibersihkan sendiri. Akhirnya si Rian ini pun menemani Ilham untuk membersihkan ruangan mandi jenazah tersebut. Di tengah perjalanan mereka menuju ke ruangan, si Ilham ini cerita, "Kamu inget nggak waktu malam-malam kemarin aku izin pulang karena sakit. Terus aku tiba-tiba ngilang dari kamu." "Ingat," kata si Ilham. "Itu kamu kemana sih? Aku cari-cari kamu kemana-mana nggak ada loh." Kemudian si Ilham ini cerita, "Jadi pada waktu itu pas kita masih nyapu udah mau selesai, aku itu dipanggil sama bapak-bapak dari ruangan mandi jenazah. Bapak itu menyuruh aku ke sana. Nah pas sudah sampai bapak itu bilang, 'Tolong dong bersihin ruangan ini. Ruangan itu kotor banget. Masa yang dibersihin cuma ruangan lain, ruangan ini nggak pernah dibersihin, kayak gudang,' kata bapak itu. Kelihatannya bapak itu marah sama aku. Ya udah, aku niat mau bersihin ruangan itu tapi manggil kamu karena aku nggak bisa bersihin ruangan itu sendiri. Nah pas aku mau keluar ruangan itu manggil kamu, tiba-tiba pintu itu ketutup dan nggak bisa dibuka, kayaknya dikunci dari luar. Aku mencoba untuk berteriak dari dalam, itu kayak nggak ada yang mendengar. Terus aku coba dobrak itu pintu, juga nggak bisa kebuka. Akhirnya aku memberanikan diri karena rasa penasaran aku mendekati bapak yang tadi. Pas dideketin, ternyata bapak itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dia itu wajah pucat dan kayak mengerikan gitu wajahnya.
Lalu bapak itu mengatakan, kamu harus membersihkan ruangan ini setiap hari. Kalau enggak, aku akan menakuti kamu setiap hari. Dan kamu hari ini harus bersihkan ruangan ini, baru kamu bisa keluar dari ruangan ini. Dengan ketakutan, kemudian si Ilham ini pun membersihkan ruangan itu. Nah, pas dia masih membersihkan ruangan itu, tiba-tiba kayak ada makhluk tinggi besar itu melempar dia ke arah luar, dilempar dari pintu keluar. Nah, makanya dari itu, mulai sekarang aku harus membersihkan ruangan mandi jenazah ini karena aku sudah berjanji sama bapak itu. Dan ternyata si Rian ini baru sadar, ternyata bapak-bapak yang menepuk pundaknya pada waktu itu adalah si bapak yang juga manggil si Ilham ini. Nah, setelah kejadian itu, mereka berdua setiap harinya itu harus membersihkan ruangan mandi jenazah tanpa disuruh oleh atasan mereka. Karena mereka takut diteror oleh hantu bapak-bapak itu dan si setan yang berbulu besar tadi ya. Rian ini bekerja sekitar 2 tahun. Setelah itu dia resign karena dia sudah mendapatkan kerjaan yang lebih baik, guys. Tadi cerita dari si Rian, pengalaman mistis dia waktu bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Malang ya, sebagai office boy pada tahun 2010 yang lalu. Itu tadi cerita dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.